Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di Heterospace di ruangan Gatra. Jadi hari ini Heart Corner Collective bekerja sama dengan Margin Kiri mengadakan bedah buku. Judulnya Irama Orang-Orang Menolak Kalah, yang menulis adalah Irfan R. Darajat. Jadi setelah ngobrol-ngobrol lama akhirnya ketemu tanggalnya, tanggal 25 Maret ya, sekarang Sabtu. Jadi sebelum kita membicarakan buku ini, saya akan hadir sebagai pemandu bedah buku ya, sekaligus pemantik. Bagi teman-teman di sini mungkin Irfan sudah bukan orang yang asing lagi ya, karena Irfan tumbuh besar di Purwokerto ya. Terakhir SMA-nya di SMA 4, terus habis itu ke Jogja sampai sekarang dan bekerja di sana. Terus buku ini merupakan tugas akhirnya, tesisnya ya, dibukukan. Irfan ini punya dua buku ya, yang berasal dari tugas akhirnya, dari skripsi juga dibukukan, terus dari tesis juga dibukukan. Jadi hari ini kita akan ngobrol banyak tentang apa sih sebenarnya yang dibicarakan dalam buku ini ya. Jadi langsung kita mulai saja ya. Oke, makasih Mas Wiman. Jadi tadi Irfan sempat bukber juga sama kita ya. Bukber nggak sengaja. Itu. Gimana Irfan kabarnya? Ya, Mas, baik. Baik ya. Ya kan caranya udah kenal, mau. Padahal turunnya nang mic nyong. Gitu. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya. Artinya yang paling sederhana, saya ingin mengarahkan teman-teman nanti untuk memahami sebenarnya ini kan teman-teman di sini semestanya adalah semesta underground ya, semesta metal gitu ya, metal dan hardcore. Tapi mungkin ada peririsan yang bisa kita bicarakan ya. Untuk mengawali pembicaraan ini, sebenarnya selain dari sebuah tugas akhir ya, apa sih yang menarik dari tema mengenai wacana di dalam dangdut sehingga dulu dipilih menjadi tugas akhir dan akhirnya bisa dibukukan? Oke, terima kasih Mas Wiman dan teman-teman dari Heart Corner sudah hadir dan bikin acara diskusi. Selamat sore, saya Irfan ya. Saya lahir di Purwokerto tapi sekarang di Jogja, bekerja mengajar di sana. Buku ini adalah tugas akhir saya, tesis S2. Ketertarikannya mengapa saya kemudian mengangkat tema musik dangdut ya dan politik, karena dari awal memang saya punya ketertarikan dengan kajian musik ya, dan kajian politik. Sebagaimana sudah saya percobakan di waktu S1, saya mengkaji kaitan antara musik dan politik, tapi sekaligus juga tantangannya adalah bagaimana kalau kita mengkaji musik dan politik itu bukan pada musik-musik atau lagu-lagu protes. Nah, pertanyaannya adalah mungkin enggak lagu-lagu yang bukan lagu-lagu protes, yang sudah kental dengan wacana-wacana perlawanan, kemudian kita bahas aspek politisnya. Pertanyaannya juga adalah mungkin enggak ada unsur politis di dalam lagu cinta misalnya. Ada enggak unsur politis di dalam musik dangdut gitu misalnya. Nah kemudian inilah kemudian yang mendorong saya melakukan penelitian aspek politis dalam dangdut koplo, yang dalam hal ini nanti saya dekati dengan metode analisis wacana kritis. Kemudian
lebih lanjut saya menemukan ya dalam perkembangan musik dangdut ini adalah penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 sampai tahun 2017. Sehingga saya tidak sempat mencatat perkembangan musik dangdut hingga hari ini, ya, artinya lepas dari 2018 sampai hari ini ya, yang sudah banyak berkembang juga dalam praktik musik dangdut ya, dan wacananya juga berkembang. Barangkali ada kekosongan yang belum saya sempat catat ya dalam perkembangannya. Tapi kira-kira nanti akan ada tawaran untuk melihat bagaimana perkembangan musik dangdut dan dangdut koplo dan bagaimana wacananya secara politis itu. Ya, jadi ini ya, memang mungkin sesuatu yang sudah banyak ditemukan ya ketika kita membicarakan politik, tapi musiknya musik protes ya, karena protes itu pasti ada nuansa politiknya ya. Beberapa tulisan Irfan membicarakan di Laras ya contohnya ya, itu juga membicarakan tentang lagu-lagu cinta yang ternyata memiliki unsur politis ya. Jadi ada hal yang menarik ya, yang pertama kali perlu dicatat sebagai sebuah starting point adalah ternyata ada demarkasi yang sangat jelas ya ketika kita membicarakan dangdut itu sendiri, dan kemudian muncul terminologi dangdut koplo gitu. Kalau misalnya kita lihat kembali dalam buku ini, bisa nggak diceritakan mengenai asal muasal terminologi itu muncul dan kira-kira demarkasinya itu setegas apa? Oke. Kalau secara istilah sebelum menjelaskan mengapa itu disebut koplo dan dari mana asalnya, mungkin ada 3 hal dalam buku ini yang kemudian saya angkat sebagai wacana besar. Nah, wacana besar di sana yang pertama adalah wacana identitas musikal yang pertama, yang kedua adalah legalitas, yang ketiga adalah wacana moralitas. Nah, wacana identitas musikal ini kemudian saya telusuri dari kita mengingat dulu ada di tahun sekitar 2003 itu ada konflik antara Rhoma Irama dan Inul yang menentang kemunculan Inul ya sebagai waktu itu kemudian sudah disebut sebagai dangdut pantura atau dangdut koplo. Ya, kemudian Rhoma Irama menyatakan bahwa dangdut ya dangdut saja ya. Koplo ya koplo saja, jangan sebut dangdut sebagai dangdut koplo. Artinya ada otoritas yang bekerja dalam musik untuk menentukan ini A, ini B, ya, ini A dan bukan yang B gitu ya. Nah, otoritas ini merupakan salah satu praktik kuasa, itu salah satu yang tercermin ya dalam konflik itu. Di praktik Rhoma Irama menentang atau mencekal Inul Daratista. Memang semuanya berasal dari praktik yang dimunculkan oleh Rhoma Irama. Selain identitas musikal tadi ada soal moralitas. Moralitas itu Inul muncul dengan goyang ngebor ya, yang kemudian dianggap secara moral itu salah. Ya, secara moral itu tidak baik. Ada normalitas. Ada suatu keadaan yang normal yang dianggap bahwa ini yang normal dan itu tidak normal. Artinya itu praktik kuasa juga, ada wacana juga bahwa Inul pada saat kemunculannya tidak menggambarkan satu moralitas yang baik gitu. Yang kemudian adalah praktik ilegalitas. Ilegalitas ini nanti akan kita telusuri di dalam buku, teman-teman juga bisa menelusuri bagaimana praktik produksi dan distribusi dari dangdut koplo, kemudian yang seringkali disebut sebagai praktik pembajakan, tapi juga nanti bisa kita perdebatkan apakah itu betul pembajakan atau ini adalah jenis produksi dan distribusi yang lain ya.
Karena kemudian ada keluhan dari Rhoma Irama bahwa setiap dia rilis album itu tidak laku karena dibajak ya. Tapi pembajakan itu barangkali juga bukan serta-merta langsung bisa diletakkan kepada dangdut koplo ya. Saya pikir itu dulu 3 wacana besar yang ada di dalam buku. Kalau terminologi koplonya ya kita bisa melacak pada bagaimana kita melihat unsur musiknya, identitas musiknya dari apa namanya, dangdut koplo ini, dangdut pantura yang berkembang di pesisir pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Kebanyakan di Jawa Timur, tapi Jawa Tengah masih ada juga. Nah, itu kemudian memiliki identitas musik yang mirip atau yang memiliki unsur trans atau unsur apa namanya, seperti disco ya, seperti kesurupan ya. Jatilan kita ada unsur itu, ada repetisi, ada tempo yang lebih cepat ya. Dalam kajian yang lain sebetulnya musik itu bisa kita baca bukan hanya sebagai wacana atau luapan emosi, atau musik itu juga bisa kita baca dengan cara pendekatan ia adalah sekumpulan informasi. Ya, ini melalui melalui pendekatan Music Information Retrieval (MIR) itu semua yang ada di dalam musik itu adalah unsur informasi, baik informasi timbre, genre, teks, penyanyi, itu semuanya adalah informasi. Jadi bunyi, baik informasi bunyi maupun informasi non bunyi itu adalah semuanya informasi. Jadi kita bisa melacak kesamaan informasi ini atau pendekatan kesamaan identitas ini untuk mengklasifikasi, nanti gunanya untuk mengklasifikasi. Jadi saya mengidentifikasi bahwa ini masih ada urusannya dengan musik-musik lokal, ya dangdut daerah ya berkembang. Kalau kita lihat kepanjangan perkembangan musik dangdut itu memang ini ada musik dangdut yang bercampur dengan musik daerah di tempat tertentu. Misalnya ketemu dengan jaipong jadi pongdut, misalnya ketemu dengan jatilan jadi jandut gitu. Misalnya juga ketemu dengan musik disco itu jadi diskodut gitu ya. Alam bawakan rockdut gitu. Alam itu juga salah satu tokoh dangdut yang musiknya ditolak oleh Rhoma Irama karena dianggap rockdut itu bukan seperti itu. Rockdut itu seperti yang Rhoma Irama punya gitu. Sampai ketika Alam Mbah Dukun muncul dengan irama rock yang lebih kencang itu sebetulnya ada penolakan juga dari Rhoma Irama bahwa tapi kemudian saya kembalikan lagi ke koplo bahwa ketika tradisi musiknya ini punya sensasi untuk menemani orang mabuk, ya kita mengenal koplo itu bukan obat yang kelas atas gitu ya. Waktu itu mungkin kita kenal ekstasi atau pil-pil yang lain atau boti atau apa, tapi kalau koplo itu sudah jelas kelasnya ya. Jadi kalau ini kaitannya secara langsung memang tidak pernah ada yang secara tegas menjelaskan bahwa asalnya disebut koplo itu dari mana ya. Seperti bagaimana kemunculan musik dangdut disebut dangdut itu masih menyisakan perdebatan apakah Putu Wijaya dulu atau Aktuil dulu, Remi Seladu dulu, bahwa itu adalah onomatope tiruan bunyi dari bunyi kendang, dang, dan dut ya. Seperti tas kresek itu ya onomatope menamai benda dengan tiruan bunyinya. Jadi dangdut itu juga lahir karena tiruan dari kendang dan suara gendang itu, dang dan dut itu. Nah, kalau koplo seperti itu asal mulanya. Tapi tidak pernah benar-benar jelas apakah itu betul karena yang mendengarkan itu sambil ngoplo atau sambil mabuk ya, kita tidak pernah tahu. Dan pada awal kemunculannya memang dekat sekali dengan kerumunan dan massa yang besar. Oke, jadi ini sebenarnya akan menarik untuk menjadi kompas pembicaraan kita sampai ke belakang ya, masalah identitas, kemudian masalah ilegalitas dan juga masalah moralitas ya.
Yang pertama masalah identitas itu saya sampai sekarang masih bertanya-tanya ya. Artinya seperti ini. Sebagai orang yang paham musik gitu ya, pasti kan ada pionir sebuah genre ya, sebuah genre. Misalnya di Purwokerto ada Raja Black Metal ya, Budi Santet gitu misalnya ya, ada Budi Santet, ada Butet gitu. Terus kemudian kalau misalnya di seluruh dunia ini, ya kalau mau ngomongin metal juga mungkin ada Tommy Iommi dari Black Sabbath atau apa gitu ya. Tapi kira-kira pengaruh apa sih yang bisa memberikan apa ya? Memberikan kuasa kepada Rhoma Irama pada waktu dia mengalami perdebatan dengan Inul, sehingga dia bisa menentukan mana yang seharusnya dianggap dangdut dan mana yang tidak dianggap dangdut. Kira-kira produksi wacana seperti apa yang dilakukan oleh Rhoma Irama, dan bagaimana kemudian kalau kita mengingat ke belakang lagi kan akhirnya media juga mendukung itu untuk akhirnya memberikan stempel pada Rhoma Irama bahwa yang diucapkan oleh Rhoma Irama itu adalah sesuatu yang benar karena dia seorang raja dangdut. Padahal dangdut bukan bentuk pemerintahan ya. Artinya tidak pernah ada dangdut monarki gitu, rajanya adalah Rhoma Irama. Kita tidak pernah membicarakan itu. Tapi dia bisa memiliki kekuasaan seperti itu tuh kira-kira runutannya seperti apa? Oke. Kalau melihat itu ya, kalau misalnya ada satu pernyataan yang sangat kuat ya dari Rhoma Irama itu, sebetulnya Inul itu mengembalikan dangdut ke comberan ya, musik yang sudah saya susah payah angkat dari comberan, ia mengembalikannya lagi ke comberan. Nah, kalau misalnya kita melihat di buku ini ada bagaimana saya meletakkan pertanyaan jawaban atas itu, bahwa Rhoma Irama lahir itu tidak serta-merta ya menjadi besar. Artinya ia adalah seorang yang mengupayakan musik dangdut, memodernkan atau memutakhirkan musik dangdut jadi dangdut yang modern, yang asal mula musik dangdut itu dari mana ya? Asal mula musik dangdut itu ada unsur iramanya dari India ya, lewat tabla itu, ada musik gambus ya, ada musik Arabnya. Nah, kemudian dicampur dengan beberapa unsur pop ya, beberapa unsur modern dan musik rock. Kemudian Rhoma Irama awal-awal itu juga ikut di orkes Melayu ya. Sebelum kemudian ia membuat orkes Melayu soneta. Soneta itu pun kemudian dari soneta itu kemudian meledak laku ya lewat albumnya itu Begadang, tapi awalnya itu bukan Begadang juga yang ingin dipopulerkan ya. Jadi singlenya itu sebetulnya adalah Tung Keripit, tapi kemudian dari sana kemudian pendengarnya semakin banyak, dan setelah itu kita akan membaca bagaimana fase Rhoma Irama sebelum naik haji dan setelah naik haji. Soneta sebelum naik haji itu Rhoma Irama itu masih dengan Elvi Sukaesih. Ketika naik haji dia pulang, nah, kemudian dia menebalkan identitas Islamnya dan identitas musik sebagai jalan untuk dakwah. Artinya semua ideologi itu dijalankan dalam praktik musikalnya, dan termasuk juga sampai pada pengaturan larangan untuk minum-minuman keras bagi anggotanya dan mengatur pakaiannya, sampai akhirnya Elvi Sukaesih sebetulnya kurang nyaman lalu kemudian keluar. Terus kemudian Rhoma Irama itu hadir sebagai pemberontak pada masanya. Jadi ketika dia muncul, pendengarnya banyak sekali. Di saat Orde Baru Soeharto itu memimpin, ya ada 3 partai. Rhoma Irama itu secara terang-terangan menyatakan mendukung partai P3, Persatuan Pembangunan. Ya.
Dan itu termasuk satu hal yang subversif pada waktu itu. Jadi Rhoma Irama dilarang untuk tampil di TVRI itu hampir 11 tahun. Jadi dia tidak pernah tampil di TVRI, sementara band-band pada saat itu punya satu ruang di TVRI. Nanti kita di titik itu juga kita melihat bagaimana ruang televisi itu dikelola oleh negara dan dikelola oleh tentara. Nah, pada titik ini kemudian kalau kita bisa melihat bagaimana Rhoma Irama membangun dirinya untuk menjadi raja, tentu saja bukan persoalan yang mudah juga mungkin bagi Rhoma Irama. Sehingga ketika dia dilarang tampil, lalu dia setelah itu kemudian malah juga bergabung Golkar. Artinya ada hasrat politik praktis dari Rhoma Irama. Dan kemudian memang ternyata setelah berada di luar kekuasaan formal, ia mencoba memasuki kekuasaan. Ya, dia pernah mau jadi anggota dewan dan terus-menerus ya praktiknya di kepartaian itu terus-menerus terjadi sampai akhirnya dia punya partai idaman di akhir tahun 2000 berapa ya? 5 atau 2000 berapa itu punya partai dan gagal. Partai idaman enggak lolos. Dan seterusnya, artinya dia punya hasrat dalam politik praktis. Artinya dia ingin mungkin merasakan kekuasaan yang apa namanya, yang sudah merasakan kekuasaan, enaknya kekuasaan ya, artinya enaknya berkuasa. Kekuasaan modelnya Rhoma Irama ini saya pikir cukup dengan karena dia punya panggung dan pendengar yang banyak sekali. Albumnya meledak. Tempo menuliskan berapa kali ada tahun-tahun dangdut sekitar tahun 70-an, 75. Itu pendengarnya luar biasa banyak, menghadirkan ketegangan dengan musik rock yang pada saat itu cukup besar juga, dengan Benny Subarja, dengan Ahmad Albar. Tapi semuanya akhirnya kemudian jatuh kepada musik dangdut ya, musik rock itu misalnya jadi rock dangdut, Gus Plus itu juga ada album dangdutnya, ada album musik daerahnya. Semuanya dari perjalanan Rhoma Irama ini kita juga bisa membaca konteks sosial dan politik Indonesia pada saat itu bergerak yang kemudian bergerak tidak pernah terlepas dari konteks sosial politik Indonesia dengan perkembangan musik populer di Indonesia. Dan Rhoma Irama juga memberi satu cantolan bahwa musik saya ini musik Indonesia. Saya berhasil memutakhirkan musik dangdut yang dari campuran India, Melayu, dan Arab itu saya mengambil akar dari musik Melayu. Nah, sementara Elvi Sukaesih itu bilang kalau musik dangdut itu ya banyak Indianya pada saat itu ya. Kita juga bisa tahu ada Elia Kadam, ada Arafik, ada macam-macam ya. Artinya campuran India dan musik Arab dan musik Melayu itu memang memang kental gitu. Nah, sehingga kalau sampai pada titik di tahun 2003 itu Rhoma Irama merasa memiliki kekuasaan atau memiliki otoritas untuk menentukan baik dan buruk, itu mungkin bisa ia landaskan pada pengalaman yang menyejarah itu. Pengalaman yang menyejarah itu kemudian meyakinkan dirinya kalau dirinya itu pantas untuk mengatur, untuk membuat sudah memiliki otoritas untuk mengatur mana yang baik, mana yang buruk. Karena pun juga sikapnya seperti itu ya, meskipun ia bukan gelombang tradisi Islam yang keras, tapi cara berpikir atau cara tuturnya ya itu instruktif. Dalam lagu Begadang saja bisa kita lihat ya, urusan begadang ya urusan bangun sampai malam, sampai pagi itu ditulis sama Rhoma Irama itu begadang, jangan begadang. Ya. Jangan dan boleh ini adalah satu wujud instruktif gitu. Urusan kamu mau tidur sampai pagi atau mau enggak, itu Rhoma Irama mengatur itu, teman-teman. Jadi kita mau tidur, mau begadang sampai pagi itu Rhoma Irama pernah mengatur itu. Boleh begadang asal ada perlunya. Itu urusan kita melek aja diatur sama Rhoma Irama. Jadi memang dia punya satu
otoritas untuk hasrat untuk mengatur itu ya. Artinya dalam lagu pun muncul itu, sehingga tidak mengherankan bahwa ketika dia memunculkan ini artinya memang punya hasrat untuk menguasai dan terus-menerus melatih kekuasaannya, exercising power. Jadi menarik sekali itu ya. Waktu sama Winthrop itu ya. Jadi Winthrop itu pernah mencatat bahwa Elvi Sukaisih dan Rhoma Irama yang sebenarnya pernah di satu band lah ya. Satu band ketika ditanyain mengenai dangdut itu seperti apa, ternyata mereka berdua tidak sepakat ya, silang pendapat. Rhoma Irama bilangnya dangdut ya Indonesia ya, India ya India gitu ya. Iya. Artinya satu band kok ternyata tidak sepakat. Si Elvi Sukaisih lebih meyakini bahwa irama-irama dangdut itu lebih dekat dengan India ya. Terus saya punya pertanyaan yang sebenarnya ini mungkin tidak ada di buku ini ya, tapi menarik karena kebetulan bersisian dengan apa yang sering saya baca ya atau saya pelajari ya. Sebenarnya ketika Rhoma Irama menyatakan itu mungkin nggak sih dipengaruhi ketika Indonesia waktu itu kan sedang mengalami pemurnian Islam ya, ada gelombang islamisasi yang sangat besar di Indonesia. Apakah itu mungkin merupakan sesuatu yang mempengaruhi sehingga Rhoma Irama itu perlu mengucapkan itu ke Inul? Karena seperti kita tahu gelombang islamisasi di Indonesia itu kan era awal itu sangat memperhatikan fashion ya. Kita belum membicarakan tentang Wahabisme atau pemurnian gitu. Ada nggak kira-kira dari lacakan Irfan tentang kemungkinan itu? Ya, kalau ini karena penelitian saya memang meminjam analisis wacana kritis dan meminjam apa yang sudah pernah dicatat penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini persoalan ini sebetulnya sangat lekat dengan apa yang terjadi pada saat itu dicatat oleh Ariel Heryanto yang kemudian disebut sebagai menguatnya identitas Islam setelah reformasi. Nah, karena setelah reformasi itu yang menguat bukan hanya identitas keislaman saja, tapi identitas lokal juga menguat. Makanya kemudian dangdut-dangdut seperti koplo itu bisa muncul ke permukaan itu karena menguatnya identitas lokal daerah dan penentangan keras dari identitas Islam. Karena memang kedua-duanya dulu terrepresi di zaman Soeharto. Nah, kemunculan identitas Islam yang baru ini di tahun 2003 itu juga pada saat perdebatan Rhoma Irama dengan Inul itu juga pada saat itu dorongan untuk mengesahkan RUU anti pornografi dan porno aksi itu semakin mulus. Ya, artinya ada perdebatan pornografi dan porno aksi di kasusnya jogetnya Inul itu. Jadi memang betul, memang ada kaitannya dengan menguatnya identitas keislaman. Kita mencari bentuk keislaman yang katakanlah baru sebagai satu negara yang baru bertransisi dari pemerintahan yang diktator 32 tahun lamanya. Jadi mencari bentuk lagi dan identitas yang dulunya terrepresi, ya dulunya artinya identitas keislaman itu dulu terrepresi memang. Jadi ada beberapa larangan untuk tidak mengenakan atribut-atribut keagamaan atau jilbab atau dan lain-lain, dan kemudian Cak Nun dari situ hadir pertunjukan teater Lautan Jilbab itu, jadi Cak Nun itu adalah kritik atas itu. Jadi memang berkaitan betul dan ada kaitannya dengan gelombang anti pornografi dan porno aksi. Tapi kemudian nanti di dalam buku ini juga saya tawarkan bagaimana praktik-praktik musik tradisi di daerah dan bagaimana erotisisme itu kita negosiasikan. Misalnya di Lengger, di Ronggeng dan segala macam itu sebetulnya banyak erotisisme yang kita negosiasikan. Artinya tidak melulu menjadi
moral yang rusak gitu. Tapi bagaimana kita menegosiasikan itu. Dan itu juga ada satu pengaruh mediatisasi yang besar. Ketika Inul menjadi persoalan, itu kan menjadi persoalan karena sudah diliput media nasional. Yang kita sebut media nasional itu adalah media Jakarta sebetulnya gitu ya, karena di Jakarta gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi itu ya. Karena kebetulan eranya pas ya, kalau baca buku-buku era segitu ya, terutama saya waktu pertama baca buku ini tuh ingat bukunya Carol Kersten ya. Carol Kersten nulis tentang berebut wacana ya. Itu jadi di Indonesia setelah reformasi itu jadi Islamnya yang dulu-dulu nggak pernah kelihatan jadi kelihatan ya. Dulu kan cuma NU dan Muhammadiyah. Dan entah kenapa ketika saya membaca pemisahan yang dilakukan oleh Irfan di buku ini berdasarkan relasi kuasanya, itu saya juga merasakan hal yang sama loh. Mana dangdut yang apa ya, dangdut ya yang pure gitu ya, dangdut snob ya, dangdut snob. Kemudian ada dangdut yang ya dikirain dangdut akar rumput, itu jadi kelihatan hampir sama ya. Terus yang selanjutnya, ini yang mungkin sangat lekat dengan keseharian kita ya. Keseharian kita dalam artian kita memeluk kultur DIY gitu ya. Nah, kultur DIY itu di dangdut saya baca ternyata sangat banyak dan kayaknya lebih kreatif dari kita ya. Kita tuh paling do it yourself ya. Kayak gini contohnya, bikin acara sendiri, jadi pembicara sendiri dan ditonton sendiri. Nah, kalau di dangdut itu yang pertama saya pengen ngomong tentang ilegalitas dalam hal produksi tadi itu. Mengenai wacana bajakan mereka itu sebenarnya seperti apa sih? Karena yang saya baca di buku ini juga informasi buat teman-teman ya, bahwa yang namanya dangdut koplo itu dulu ruangnya sangat privat ya. Artinya hajatan ya, sunatan, bukan acara yang gede gitu. Artinya acara yang terbuka untuk umum. Itu kok bisa tiba-tiba menjadi sebuah konsumsi yang lebih publik dan akhirnya mereka bisa memainkan wacana ilegalitas itu, gimana Rum katanya? Oke, jadi dalam mendekati wacana ilegalitas ini kan sebetulnya tuduhannya adalah kelompok-kelompok musik dangdut koplo seringkali membajak lagu-lagu yang sudah populer ya. Pembajakan dalam hal ini pertama kali saya bayangkan dulu sebagai, kalau misalnya, karena konteksnya pada tahun 2000 muda ya. Jadi kita bayangkan masih main fisik ya dan main VCD gitu. Formatnya VCD ya, bukan CD atau file-file high resolution. VCD sebagai format itu juga ada satu konteks sosial dan sejarahnya. VCD itu ditemukan produksinya Sony yang gagal di Eropa, gagal dijual, tapi dia laku di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Kita punya ingatan tentang VCD. Kita minjem film dulu, cara kita mengkonsumsi film itu rental ya, bisa nitip KTM, kartu mahasiswa atau identitas yang lain. Tapi baik kita bergerak dari sana. Kalau misalnya artis-artis mayor itu, artinya Rhoma Irama punya rilisan, punya album itu ya, atau band-band yang lain, misalnya Peter Pan dan lain-lain, itu rilis album, lalu dari album itu saya copy dalam bentuk CD yang kosongan, saya perbanyak jadi 100, saya jual lagi, itu namanya pembajakan. Ada benda fisik aslinya ya. Tapi praktik yang dilakukan oleh dangdut koplo itu adalah, misalnya tadi sempat disebutkan bahwa orkes-orkes yang
tampil dalam mempopulerkan irama dangdut koplo ini sebetulnya adalah orkes-orkes yang secara logika mirip orang ngamen di weddingan atau reguler di kafe. Ya, karena misalnya dipanggil pada acara-acara hajatan atau sunatan atau syukuran kampung nelayan atau syukuran saudaranya di Malaysia jadi TKW, TKI buruh migran itu pengen bikin syukuran buat keluarganya di rumah, itu kemudian ngundang orkes dangdut koplo. Nah, orkes ini tentu saja kalau dipanggil terus menghibur itu ya logikanya membawakan lagu-lagu yang familiar. Nah, lagu-lagu yang familiar ini tentu saja didapat dari mana? Dari lagu-lagu yang sudah ada sebelumnya, lagu-lagu yang terkenal. Ya. Tapi kemudian ada satu pemilik acara yang mengundang orkes dangdut koplo, ya. Terus kemudian sebagai dokumentasi saya ngundang teman-teman tukang syuting untuk nyoting acara tersebut. Ya, artinya ada tiga pihak ya yang punya acara, ada band penampil yang dipanggil, ada jasa video syuting. Nah, ini kemudian video syuting ini merekam apa yang terjadi di sana. Setelah itu pemilik acara punya masternya. Nah, masternya inilah kemudian yang bisa diakali oleh video syuting untuk diperbanyak. Tapi apakah dengan serta-merta si penyanyi atau orkes dangdut koplonya ini membajak lagu Rhoma Irama atau lagu-lagu sebelumnya? Kan tidak bisa kita serta-merta bilang bahwa itu adalah praktik pembajakan, karena saya mencontohkan tadi bahwa pembajakan itu album aslinya saya perbanyak, kopi perbanyak, terus saya jual lagi. Sementara penyanyi-penyanyi dangdut koplo ini dibayar karena jasanya nyanyi berapa lagu, misalnya 90 lagu atau 50 lagu dan dapat tambahan uang dari saweran. Lantas kemudian video syuting ini dari perbanyak ini dia bisa mendistribusikan. Nah, inilah yang kemudian prakteknya mungkin barangkali kalau ada praktek pembajakan adalah tempatnya di sini. Nah, bagaimana cara distribusi ini bisa sangat luas dan itu kemudian dikonsumsi oleh banyak orang yang kemudian dikonsumsi misalnya disetel oleh supir-supir bis yang melintasi Sumatera, Jawa Sumatera atau supir-supir truk. Ya, dari sini kita bisa membayangkan bahwa itu adalah promosi. Jadi bagaimana musik ini mencapai telinga atau mencapai ruang-ruang yang lain itu kemudian dari dari hal-hal yang organik gitu. Jadi dari orang-orang yang melakukan pekerjaannya tanpa bergabung dalam suatu tim. Ya, jadi misalnya supir bis ini tidak menempati fungsi kerjanya sebagai distributor, tapi dia mendistribusikan dan mempromosikan setiap hari di bisnya, menyetel lagu-lagu itu, melintasi itu, sehingga kemudian di Sumatera bisa terdengar, di Sulawesi bisa terdengar musik-musik dangdut koplo yang Jawa itu. Si pembuat rekaman ini juga tidak menempati pekerjaannya sebagai tukang untuk produksi video audiovisual, tapi ia hanya dibayar pada saat acara itu. Ya, tapi ia kemudian dengan memperbanyak itu dia hidup. Artinya punya keuntungan yang lebih. Nah, dari praktek yang seperti ini, orkes dangdut koplo ini semakin terkenal karena dia dipopulerkan oleh orang-orang. Ya, tawaran saya membacanya ini adalah orang-orang sebagai infrastruktur. Karena infrastruktur yang ada dalam industri musik besar itu tidak atau terlalu jauh untuk dijangkau. Karena kayak misalnya logikanya tidak akan sama dengan teman-teman yang mempraktikkan saya akan rekaman di studio, lalu saya bikin albumnya, lalu saya sebarkan. Ya, kita DIY kan seperti itu. Kita rekaman sendiri, kalau bisa, kalau perlu di studio, kalau perlu di dalam kamar, satu-satu kita bikin
kita bikin sampulnya sendiri, ya, kita bungkusin satu-satu kalau mau dilipat kalau pakai softpack, digipack, pakai jewel case atau apa, lalu kita jual sendiri. Nah, Dangdut Koplo ini tidak bermaksud seperti itu, tapi mendayagunakan orang-orang yang butuh uang, punya uang, dan bisa hidup dari sana, dari praktek yang terus-menerus ini. Artinya dari kekosongan infrastruktur ini, kemudian orang-orang ini yang katakanlah berlaku sedikit di luar aturan gitu, tapi kemudian bisa menghidupi dirinya sendiri dan masing-masing bisa saling menghidupi. Jadi artinya kemudian banyak sekali orkes-orkes dangdut yang kemudian terkenal. Belum lagi nanti kita akan ketemu di YouTube. Siaran-siaran di YouTube yang itu sebetulnya adalah repripan dari VCD yang masih ada running text-nya, dilarang memperbanyak VCD ini dengan alasan apapun akan dikenakan pidana, tapi kita mengkonsumsi itu di YouTube. Di masa-masa awal tahun 2005-2007 itu kita banyak sekali menonton itu di YouTube, dan itu uploadernya bukan label atau rumah produksinya misalnya Samudra Record atau apa, itu belum ada. Yang sekarang kemudian sudah ada. Nah, ya, Samudra Record dan segala macam itu sudah muncul, dan artinya apa yang dilakukan oleh Dangdut Koplo sementara saya ceritakan seperti itu. Praktiknya sangat berbeda dari praktik produksi dan distribusi, ya, sehingga pola distribusinya, pola konsumsinya juga jadi sangat berubah. Jadi bisa sangat masif dan juga sangat mengganggu apa-apa yang sudah mapan, karena ini bisa jadi kok enak banget mereka bisa hidup semua, bisa dapat duit semua. Nah, ukurannya kemudian nanti adalah kapital. Akumulasi kapital dari praktik yang seperti itu yang ternyata besar akumulasi kapitalnya, sehingga memang sangat mengganggu. Yang kemudian dalam hal ini yang saya tawarkan adalah itu, ya, bagaimana Dangdut Koplo ini bisa mengganggu kemapanan yang sudah ada. Cukup ini ya, artinya kita nggak pernah kepikiran ya kenapa kita tidak menggunakan sesuatu yang organik ya. Kadang-kadang kalau kita main di ranah DIY-nya kita itu kan segala sesuatu itu harus sudah disesuaikan posnya ya. Siapa yang harus memproduksi, siapa yang harus mendistribusi, dan kira-kira siapa nanti pasarnya yang akan dituju, tapi malah lolos semua, nggak ada yang kejadian. Sedangkan di dangdut ini malah sebaliknya ya. Terus ini, tapi catatan untuk teman-teman band indie itu kan pernah punya warnet yang menjadi distribusi secara berapa lama ya. Pernah kita titipkan musik-musik kita di warnet untuk kemudian di-copy terus-menerus akhirnya. Tapi itu juga terjadi pada film ya. Kalau film itu jelas praktik membacakan ya, tapi kalau teman-teman indie kan menumpangi praktik itu untuk mendistribusikan musiknya, kayak zaman Jenny, zaman band-band zaman Jogja di waktu itu kan memang masih terjadi praktik warnet sebagai distribusi. Ya, tapi itu ya. Kalau yang saya tangkap tadi ada sesuatu yang beyond ya, ketika membicarakan praktik warnet itu mungkin masih sangat terbatas di satu kelas sosial tertentu ya. Artinya tidak mungkin era itu ketika internet itu masih menjadi sesuatu yang dimiliki oleh ranah publik, itu orang bisa serta-merta datang ke warnet tanpa tujuan ya, nggak ada purpose apa-apa, cuma pengen lihat musik apa yang ada di situ ya. Kalau teman-teman di sini mungkin banyak yang seperti itu ya, tapi yang dilakukan oleh Dangdut Koplo itu benar-benar bisa memangkas sebuah rantai produksi yang seharusnya menghabiskan uang banyak sekali ya. Kemudian setelah era itu tuh saya jadi agak respect ke Dangdut Koplo ya, karena setahu saya sempat agak mengamini mengenai pembajakan itu, karena dalam pemikiran saya orang mengcover dan kemudian menampilkannya untuk kepentingan
komersil itu adalah pembajakan ya. Tapi kemudian ada sesuatu yang bergeser ya. Ada sesuatu yang bergeser ketika musisi dangdut koplo ini banyak membuat lagu sendiri ya. Ketika mereka membuat lagu sendiri, hemat saya itu adalah mereka menciptakan wacana sendiri ya. Seperti yang tadi dibicarakan sebelum acara ini mulai, ada misalnya apa tadi? Apa Bang? Ngamen. Sayang ya. Sayang 1 sampai ngamen ya. Sayang itu macam-macam ya. Ada aslinya kan Wawes, NDXAK, terus Via Valen ya. Ngamen misalnya ya. Ngamen 1 sampai 20 ya. Itu kan wacananya masing-masing ya. Terus ada yang yang Romangsamu Penak yang jadi buruh migran. Iya, Romangsamu Penak. Ya, Romangsamu Penak ya. Itu artinya kira-kira orang ya misalnya dalam pemahaman saya bahwa segala sesuatu itu harus terstruktur. Ada sebuah band indie DIY pengen mencirikan dirinya sebagai band yang dekat dengan anak muda. Contohnya kemudian mereka bikin lirik yang sangat youth culture sekali. Ada produksi wacana yang ingin disampaikan. Nah, kira-kira dangdut koplo ini dalam produksi wacana kebaruannya itu untuk membicarakan sesuatu yang dekat itu paling gampangnya gini, apakah mereka memiliki sebuah metode riset untuk mendekati pendengarnya? Pendengarnya adalah buruh migran, Romangsamu Penak gitu. Itu kan kok bisa sih tiba-tiba ada musisi dangdut koplo, kita tidak tahu kesehariannya, dan dia tiba-tiba bisa riset mengenai lirik apa yang kira-kira sangat manjur untuk mendekati sebuah kantong pasar buruh migran. Ya, kalau misalnya kita membicarakan songwriting ya, proses penulisan lagu dangdut koplo itu menurut saya lebih mutakhir lagi ya. Kalau kita mau mendekati kemutahiran songwriting dari dangdut koplo, saya pikir dari dangdut sendiri ya, dari musik dangdut sendiri menurut saya sudah memiliki kemampuan untuk menulis lagu atau menghadirkan tema-tema ya dalam persoalan sosial itu yang jauh melampaui musik-musik lain. Artinya ada persoalan mandul itu ya, mandul lagunya Rhoma Irama ya, 9 tahun sudah kita berumah tangga tapi belum mendapatkan anak. Itu persoalan suami istri menikah terus 9 tahun terus belum dapat anak terus galau, itu jadi lagu. Itu siapa lagi yang bisa menulis itu ya? Siapa lagi yang bisa membicarakan itu kalau bukan musik dangdut? Artinya kalau membicarakan kepekaan dalam mengambil tema-tema dalam kehidupan sosial, dangdut punya satu kelas yang saya pikir belum tertandingi. Kalau misalnya dalam kita panjangkan ke koplo tentang bagaimana ia menangkap persoalan sosial untuk menjadi tema lagunya, saya pikir dia selalu mencari relevansinya karena masa hidupnya juga sudah pada era-era viral, perkembangan media sosial digital. Artinya tumpuannya ada di situ, sehingga apa yang sedang viral pada saat itu ya kemudian sangat mungkin bisa dikelola menjadi satu lagu dangdut koplo. Nah, misalnya ya kita bisa mencatat ya banyak sekali telolet, ada rame-rame telolet gitu, ada lagu dangdutnya Om Telolet Om. Ini terakhir saya ngecek sudah ada lagu tentang lato-lato ya, lato-lato sudah ada lagunya. Jadi insya Allah persoalan sosial apa saja itu sudah ada insya Allah ya lagu dangdutnya. Kalau belum ada ya mungkin belum terbahas saja gitu. Tapi kita masih punya harapan kayaknya ini akan terbahas satu saat ya. Nah kira-kira seperti itu ya. Jangankan persoalan-persoalan yang besar gitu ya, soal hidup harian atau rumah tangga yang sepele-sepele saja pasti akan bisa diwakili. Kalau misalnya kepada yang tema tentang buruh migran ini ya, ini memang itu liriknya itu didapat dari percakapan, dari ujaran seorang buruh migran yang merasa tersinggung oleh
statement seorang kuli di Jawa di rumahnya. Ini bisa dibayangkan ya. Ini urusannya itu ributnya antara kuli dengan buruh migran perempuan ya. Artinya kita kita tahu kelasnya di mana gitu. Kita tahu wilayahnya di mana gitu. Kelas sosialnya. Ya, jadi seorang laki-laki kuli Jawa itu menyatakan bahwa enak ya kalau buruh migran itu ongkang-ongkang kaki dapat duit. Nah, kemudian ada satu buruh migran perempuan yang kemudian menyatakan tidak terima dengan statement itu dan memaparkan panjang sekali, ya kamu rumangsamu penak gitu kerja di sini cuma emangnya nggak ngosek WC ya, ngosek WC ya. Nanti teman-teman bisa dengerin lagunya lah. Dari pernyataan-pernyataan itu di Facebook, nah ributnya ini setiap media sosial itu punya karakteristiknya. Facebook itu tempatnya siapa, Twitter tempatnya siapa, Instagram punya siapa, itu semua media sosial itu memang punya karakteristik orangnya, penggunanya, bahasanya, cara tuturnya ya. Jadi pakai medium is the message itu ya, yang terjadi ya itu memang mediumnya apa, yang pakai main Facebook itu ya siapa gitu ya. Dari sana kemudian Nurbayan itu yang nulis lagu itu kemudian menyusun lagunya. Nurbayan itu yang menulis lagu Pokoknya Joget ya. Kalau teman-teman tahu, kayaknya tahulah lagunya yang populer. Kemudian menyusun lagu dari ujaran-ujaran itu dijadikan lirik dan sekaligus diajak kolaborasi sebagai penyanyinya. Artinya ya kalau kita membicarakan pertama kepekaan, yang kedua keluasan dalam menulis lagu, kepekaan mengelola tema dan keluasan dalam mengelola lagu-lagunya. Jadi ini semakin menarik untuk membicarakan. Kalau misalnya songwriting soal dangdut koplo, saya pikir sangat mutakhir gitu. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya, dan konsumsinya itu ya. Kalau saya dengar lagunya itu jadi nggak ceringe ya. Artinya gini, akan sangat menjadi ceringe ketika dangdut koplo pakai metafora dakik-dakik gitu ya. Ya. Kayak misalnya Asma Librasi jadi dangdut koplo itu kayaknya nggak cocok ya, karena ya nggak kelasnya ya. Orang-orang yang menikmati dangdut koplo itu tidak membutuhkan metafora ya, artinya ujaran yang benar-benar disampaikan apa yang dirasakan dan kemudian benar-benar ditulis lagi. Kayak kalau dangdut koplo, saya beberapa lagu yang dengar itu benar-benar menangnya itu yang paling gampang itu kan lirik itu pasti sampai ketika mewakili perasaan jujur, kita ya. Jujur. Mewakili perasaan kita. Kayak dulu misalnya slang, kenapa slang itu lebih keren dari ungu gitu? Itu gara-gara ya slang mewakili sebuah generasi ya. Ya. Ada sesuatu yang disampaikan generasinya slang, generasinya Potot itu adalah gimana generasi ugal-ugalan, narkobaan tapi kepengin hidup ya. Ya, termasuk cara tutur ya, tidak ada bahasa ketika lagu-lagu berbahasa Indonesia menggunakan kata-kata yang indah, selain menggunakan aku nggak mau, terserah atau artinya cara tuturnya sangat memberontak ya. Dalam bahasa itu juga. Itu temuan yang cukup ini ya, cukup keren karena saya berpikir bahwa jangan-jangan Nurbayan ini lebih paham dibanding musisi-musisi DIY ini ya. Artinya musisi DIY itu kadang-kadang masih apa sih mau ngomong apa gitu. Ngomong apa? Kayak misalnya festivalis gitu ya. Festivalis pun kadang-kadang saya masih agak-agak ini mewakili apa dan mau ngomong apa sebenarnya. Tapi ketika Nurbayan bikin lagu itu ya jelas gitu ya. Ada satu kelas yang spesifik yang diwakili itu. Antara moga-moga nanti ada Nurbayan bikin spin off-nya mungkin ya. Ini kan tadi dia menyuarakan dari buruh migrannya ya. Ini menyuarakan dari kuli Jawanya. Itu nanti jadi battle mungkin akan menjadi menarik gitu ya. Terus untuk stage yang terakhir ini ya. Untuk stage yang terakhir saya harap nanti saya simpulkan juga ya. Tapi saya harap teman-teman memahami apa yang saya alurkan di sini. Ini yang menjadi sesuatu yang sangat menarik menurut saya di buku ini. Dalam sebuah runutan ini, kalau misalnya teman-teman baca, ini
Irfan itu bisa menjelaskan dengan sistematis kenapa buku ini dinamai Irama Orang-Orang Kalah. Dan yang terakhir di buku ini judulnya adalah Menggoyang Kemapanan. Nah, menggoyang kemapanan. Sebelum akhirnya saya menceritakan bagaimana buku ini sangat tepat dinamai Irama Orang Kalah, kita kepengen tahu sebenarnya dari pelacakan yang dilakukan oleh Irfan. Kenapa sih tiba-tiba Indosiar itu punya acara seperti itu, dan saya kepengen teman-teman di sini tahu dari tangkapan Irfan, selain ceruk yang bisa menghasilkan modal kapital, kira-kira apa yang membuat mereka itu pantas untuk menjadi sebuah komoditas di televisi dan dinikmati orang banyak? Pertanyaannya, coba saya jawab. Bagaimana melihat acara yang sudah ada di Indosiar? Acara yang ada di Indosiar itu mungkin yang dimaksud, teman-teman, saya nggak yakin teman-teman ini menonton televisi. Punya tapi untuk nonton YouTube kan itu, kira-kira seperti itu, atau menonton yang lain tapi konsumsi televisi ya. Tapi saya akan menceritakan, kalau dari tadi kita membicarakan bahwa Inul itu tersingkir ya oleh Rhoma Irama di awal-awal, ya artinya mencoba untuk dicekal, dan kemudian ternyata dalam karirnya Inul malah justru bisa membalik. Ya, bisa menjadi posisi mendapatkan posisi yang juga cukup baik ya di industri hiburan di Indonesia. Ya, teman-teman jangan terjebak bahwa Orang Kalah itu antara Inul dan Rhoma Irama ya, bukan itu, bukan persaingan itu. Tapi kemudian kita loncat ke hari-hari ini. Inul yang dulu itu nangis-nangis di depan Rhoma Irama dan didamaikan oleh Gus Dur, itu sekarang menjadi juri di satu acara Bintang Pantura katakanlah. Atau The Academy, kayaknya enggak ya. The Academy ya. The Academy, terus ada juga Iis Dahlia dan lain-lain. Tapi saya pikir bagaimana dulu musik dangdut koplo ya, atau musik dangdut pantura ya, bahasa. Kalau dangdut pantura itu saya sebut sebagai bahasa formalnya. Itu kemudian sekarang punya acara di televisi yang menyerupai Indonesian Idol. Gitu. Ya, artinya dari perputaran belakangan ya, dari 2003 hingga hari ini ya, perkembangan musik dangdut pantura ini luar biasa besar ya, dan kritik-kritik yang dilemparkan pada saat Inul muncul itu kemudian bisa ditambal sedikit demi sedikit ya. Artinya label-label dangdut itu mulai memperbaiki diri. Ada label-labelnya ya. Bahwa praktik menyanyikan lagu orang lain itu adalah pembajakan atau enggak ya. Kemudian kalau itu misalnya di YouTube sebetulnya ada regulasinya. Bisa di monetize. Monetisasinya masuk ke pencipta lagunya dan lain sebagainya. Tapi juga praktik yang menarik dari dangdut koplo, teman-teman yang sudah mencari bahwa lagu ngamen itu sampai 20, itu saya mau tanya, menemukan enggak siapa yang menciptakan ngamen itu siapa? Penciptanya siapa? Enggak ada. Bagaimana tradisi lagu satu untuk rame-rame kayak tradisi Anonymous di praktik musik-musik daerah itu terjadi lagi. Dan kemudian siapapun yang nyanyi lagu ngamen itu tidak harus membayar royalti ke siapapun. Mas Wiman ini kan orang hukum. Nanti kita bisa mendiskusikan soal rights, soal copyright. Sekarang ada performing rights dan segala macam. Itu memang bagus kita sosialisasikan. Tapi sekaligus Mas Wiman ada di komunitas Hard Corner yang punya, nggak tahu, saya punya ideologi copyleft apa enggak di sini. Nah, nanti kita bisa diskusikan itu. Nah, bagaimana satu lagu untuk rame-rame, untuk rombongan itu kemudian sangat kontras dengan praktik cuma minjem lagunya itu. Lagunya Rhoma Irama saya nyanyikan ulang misalnya. Tapi mereka juga punya lagu ngamen yang bisa artinya mereka produksi lagu juga, mereka juga menyanyikan lagu orang lain juga. Dan perputaran
kapital dari sana kemudian semakin besar. Dan kemungkinan ini ya, ceruk ini ya, ini bisa ditangkap oleh televisi. Ya, televisi dalam hal ini saya pikir memang menempati, apalagi hari ini ya, menempati muara dari apa-apa yang sudah viral ya. Kita bahkan punya acara yang mengkompilasi semua video-video viral gitu di Trans TV. Nanti teman-teman coba nanti setiap sore nonton Trans TV ya, seharian itu nanti ada kumpulan video viral, ada yang fail, yang jatuh, ada yang goblok, apa yang segala macam, itu tinggal mengumpulkan dari YouTube ya. Source-nya dari YouTube semua. Jadi kerja tim kreatifnya hanya mengumpulkan video-video. Sebelum itu terjadi ya, jadi memang televisi memiliki sifat untuk mengkooptasi apa yang rame di masyarakat. Dan kemungkinan itu ada di Dangdut Koplo, sehingga dibikin acara-acara di Indosiar. Kemungkinan ya, kalau tadi kita bicarakan bahwa Dangdut Koplo memiliki kemungkinan untuk mengganggu kemapanan, baik itu kemapanan definisi identitas musikal, kemapan yang dibangun oleh Rhoma Irama. Artinya dangdut itu seperti ini, dangdut yang pure itu seperti ini identitasnya, musiknya, ini informasi musiknya seperti ini. Kalau di luar ini bukan dangdut. Padahal kita punya perkembangan dangdut yang macam-macam banget. Kayak ketemu pop, ada Maggie Set, ada Asep Irama, ada yang India, ada Thomas Djorghi, ada Zaskia Gotik. Itu macam-macam sekali ragam dangdutnya. Artinya identitas musikal dan membicarakan dangdut tidak bisa tunggal. Lantas kemudian pada bagian ilegalitas, ada tawaran bahwa praktik di lapangan itu tidak memungkinkan bahwa itu semuanya bisa kita 100% kita anggap sebagai pembajakan. Yang ketika soal moralitas itu selalu bisa dinegosiasikan. Kalau kesenian-kesenian tradisional yang memiliki unsur sensualitas atau erotisisme itu sebetulnya tidak pernah masalah kalau tidak masuk TV. Ya, artinya ada batas naik ke permukaan. Artinya semuanya dibiarkan saja asal tidak naik ke permukaan dan tidak menjadi arus utama. Ya. Ketika Inul naik itu kan memang tentu saja naik. Televisi itu menaikkan Inul itu dengan kontroversi, bukan dengan pembahasan bahwa Inul itu bisa menyanyi dengan suara yang baik, dengan goyangnya ngebor. Teman-teman masih ingat ya goyang ngebor seperti apa? Ngebornya itu heboh sekali. Saya pikir Inul itu hampir setara dengan Agnes Monica yang bisa menyanyi sambil ngedance dan suaranya enggak getar. Inul itu bisa menyanyi dengan goyang ngebor yang sangat heboh dan suaranya tetap stabil, saya kira seperti itu. Itu dibesarkan di panggung-panggung pertunjukan. Sebelum sampai ke televisi itu memberitakan Inul dengan cara yang kontroversial, yang aneh. Nah, begitulah ketika satu produk budaya ditampilkan sebagai awalnya itu sebagai freak show, pameran orang-orang aneh ya. Itu kemudian ketika di sana ada akumulasi kapital, itu kemudian televisi bisa berubah, ya, mengkooptasi bahwa apakah betul televisi mempunyai keberpihakan kepada Dangdut Koplo ya. Barangkali ya urusannya ya hanya sebatas niaga saja ya, hanya sebatas jualan saja. Nah, inilah yang kemudian saya tawarkan sebagai kemungkinan radikalitas, artinya kemungkinan progresif atau revolusioner dari Dangdut Koplo ini sebetulnya ada, tapi ketika ia bertemu dengan televisi, ya kemungkinan untuk dikomodifikasi lagi, kembali lagi. Artinya ya belum sampai merobohkan kemapanan, tapi setidaknya kemapannya sudah tergoyang ya, dengan cukup kuat ya, saya pikir itu Mas Yuman. Oke. Ya, itu menurut saya yang jadi gong ya. Kenapa ini jadi judulnya Irama orang-orang menolak kalah ya. Jadi saya tidak ingin menyimpulkan ya, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Tapi saya punya satu pertanyaan terakhir ya sebelum nanti kita ada sesi diskusi sebentar. Bukan karena waktunya sebenarnya ya, tapi karena mixernya barengan sama Kebon ya, Bleng.
mau dipakai lagi sama kebun. Jadi harus dikembalikan ke kebun gitu. Tadi kan Irfan bilang bahwa belum sampai titik meruntuhkan. Tapi dari apa yang kita bicarakan hari ini itu adalah menurut pemahaman saya itu seperti ini. Ketika kita membicarakan dangdut dalam kita bicara yang ini ya. Ini saya istilahkan sebagai dangdut dalam sebuah kodeks ya atau kitab yang pure. Itu saya sudah tidak melihat sama sekali inovasi apapun. Sedangkan dalam satu kitab yang lain, taruhlah dangdut dalam kitab perjanjian baru, dia itu masih terus berinovasi. Anda ini kan seorang ilmuwan sosial ya. Seorang ilmuwan sosial itu minimal selalu dibebani kemungkinan untuk meramalkan ke depan. Kalau hari ini kita membicarakan bahwa yang namanya akuonya si dangdut yang pure itu masih belum runtuh, tergoyang. Tapi ke depan dengan pemahaman saya yang sedikit ini bahwa dangdut yang pure itu tidak pernah ada inovasi lagi, sedangkan dangdut koplo itu selalu berinovasi. Mungkin enggak kemudian kalau misalnya dangdut koplo itu menciptakan sebuah status quo baru? Kalau status quo baru tentu saja mungkin. Tapi yang ingin saya katakan adalah seperti ini. Dangdut itu muncul dari, tadi saya sudah sampaikan ya, dari campuran, musik campuran dari Arab, India, Melayu, dan macam-macam. Kemungkinan yang paling besar dari musik yang datangnya dari campuran adalah campuran-campuran yang lain. Kemungkinan percampuran yang lain. Ya. Yang luput dari Rhoma Irama adalah mengharapkan yang asli dari sesuatu yang campuran. Nah, mempertahankan keaslian, kemurnian dari sesuatu hal yang campuran. Ini barang campuran, tapi kamu mau mengharapkan kemurniannya dijaga terus gitu. Tapi ya aslinya adalah campuran gitu. Jadi esensialisme murni itu saya pikir sudah tidak lagi relevan. Kemungkinan yang bisa hadir dari percampuran ini adalah percampuran-percampuran yang baru. Apakah koplo bisa menjadi status quo? Tentu saja bisa, tapi kita harus, saya bisa melihat variasinya, kemungkinan variasi yang lain ya, karena ya dalam beberapa waktu yang lebih singkat, artinya 3 sampai 5 tahun itu kita bisa melihat variasi misalnya dari rap Jawa ada pop Jawa, ada kayak guyon waton dan NDX itu sudah berbeda. Terus campurannya almarhum Didi Kempot, keroncong campur sari dan masuk unsur koplonya juga masuk lagi. Terus kemudian ada Abah Lala yang memberikan senggaan-senggaan yang sangat menyegarkan, tidak seksis juga, kayak Cendol Dawet itu sangat tidak seksis. Kemudian sementara dulu senggaan-senggaan ya di dalam dangdut koplo itu kan juga ada banyak senggaan yang seperti Buka Sitik Jos itu kan yang paling awal ya, buka Sitik. Dan Abah Lala juga sekarang saya pikir bisa naik ya. Tapi yang saya pikir perkembangan akan selalu tetap ada. Kalau misalnya jadi status quo, saya pikir tetap kalau misalnya tidak ada ataupun tidak ada otoritas yang membatasi itu saya pikir tetap akan muncul generasi-generasi yang memunculkan, harapan saya pasti ada ya kemunculan variasi yang baru dari status dari dangdut koplo yang sudah menjadi kelaziman atau kemapanan yang baru gitu. Tapi kita akan selalu bisa melihat karena yang tadi ya, yang jujur, karya yang jujur yang mana NDX itu ketika meledak itu karena jujur, cara tuturnya sangat jujur, bahasanya yang digunakan sangat dekat dengan
siapa yang lagi diajak bicaranya, dia mewakili generasinya pada saat itu, menggantikan lagu sensasinya itu menggantikan lagunya Mawar Merahnya Slank ya, ketika misalnya orang tuanya punya, tapi Slank adalah anak-anak nongkrong. Tapi kalau di NDX kan bisa menemukan diksi seperti Ora Have You, Ora Love You, itu kan sangat konteks dengan zamannya. Nah setelah itu adalah PR-nya sebetulnya adalah menemukan relevansi lagi. Itu meledak, terus kemudian cara itu kemudian dipakai beramai-ramai, dihabiskan, itu kan sebetulnya siasat untuk tetap laku, untuk berusaha untuk tetap laku, sementara mereka belum bisa menemukan satu yang baru lagi. Bagaimana Denny Caknan bisa melampaui ya, satu viral, satu hits, ketemu landai, ketemu satu lagi, nanti dia punya hits lagi. Saya pikir itu sudah satu siklus yang bisa kita pelajari bersama. Kalau teman-teman mau meneliti dangdut selepas periode ini, saya pikir itu bisa dipakai pembacaannya. Oke, terima kasih ya. Menarik ya, karena viral base ya, viral base, semuanya viral base. Jadi sebelum saya menarik apa yang sudah dibicarakan hari ini, mungkin teman-teman ada yang kepengin mendiskusikan sesuatu tentang Irama Orang Kalah, entah itu sudah beli bukunya atau ya waton tanya aja ya buat rame-rame. Pertanyaan orang masuk, orang masalah. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Saya sih tertarik waktu melihat judulnya itu tentang irama orang-orang kalah, itu seperti apakah bisa seperti teologi pembebasan gitu loh. Apakah orang-orang yang menikmat dangdut itu menimbulkan komitmen untuk menghadapi masalah-masalah sosialnya seperti apa yang dulu pernah ada semacam teologi pembebasan seperti itu. Cek, satu. Aku bukan mau tanya sih, mau mengkonfirmasi aja sih. Berarti emang adanya internet dan semua hal digital yang udah mudah diakses sekarang ini bisa mempercepat distribusi dari lagu-lagu koplo yang ada gitu ya. Itu sih maksudnya, sama itu loh, di region lain, maksudnya region lain itu kayak di Sunda atau di Batak itu ada nggak sih dangdut yang lirikalnya itu pakai bahasa mereka? Soalnya yang aku tahu itu rata-rata di Jawa Pantura dan bahasanya yang aku tahu itu Jawa, itu sih. Cek. Aku mau mempertanyakan pertanyaan yang orang masuk. Terkait dengan tadi pembahasan tentang ruang dan medium di mana dangdut koplo itu berkembang. Kalau melihat fenomena sekarang ini, bagaimana memformulasikan kalimatnya? Bagaimana Mas Irfan ini merefleksikan pandangan Mas Irfan terhadap dari penelitian itu terhadap fenomena dangdut koplo yang di TikTok? Maksudnya kalau aku pikir sekarang itu hampir setiap hari pasti ada ruang-ruang untuk berkembang di TikTok, dan baik dari pengguna, pendengar, pemakainya itu menurutku sudah sangat bias ya. Kelas-kelasnya mulai dari yang fancy sampai yang grassroots pasti udah ada gitu.
Mungkin kalau terkait dengan ilegalitas yang tadi sempat dibahas, mungkin sekarang udah mulai berkembang tentang rights dan lain sebagainya di digital. Bagaimana tentang wacana atau produksi wacana dominan yang akhirnya yang tadi Mas Irfan sempat sampaikan, ketimpangan itu terhadap fenomena yang sekarang. Terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan ya dari Arel mengenai pembebasan ya di dalam musik dangdut. Kemudian dari Bang Kiki Karaokewan yang nanti akan tampil di Jajilik itu tentang ini ya, tentang internet. Dan ini yang menarik ya karena di buku ini juga dibahas tentang sosiokultural ya, sosiokultural tentang bisa dibilang epistemologi dangdut ya. Memang kebanyakan asumsinya itu dari Jawa. Terus dari Robi mengenai kehadiran ruang baru bernama TikTok itu ya, kita masih membicarakan masih tentang rights itu gimana perkembangannya dalam ruang yang baru itu. Silakan ditanggapi. Oke, makasih Mas. Untuk Mas Arel, apakah ada sifat-sifat pembebasan ya? Jadi kalau mengambil judul irama orang-orang kalah. Sebetulnya judul ini saya buka saja, memang judul ini saya ambil dengan cara mencontek tulisan penelitian etnografis yang sangat penting dari James Scott, senjata orang-orang kalah, The Weapons of the Weak, ya, senjatanya orang-orang kalah. Nah, jadi saya plesetkan menjadi irama orang-orang kalah. Ya, kemudian dalam proses editing itu dapat masukan dari editor untuk menambahkan menolak kalah. Ya. Apakah ada sifat pembebasan? Ya? Tentu memang dari awal saya meniatkan, karena secara ideologis memang tawaran saya adalah bagaimana melihat praktik kekuasaan yang ada di dalam dangdut koplo ini kemudian memiliki sifat ya, kalau bukan pembebasan itu sifat yang emansipatoris. Artinya membebaskan, artinya mendemokratisasi kekuasaan dalam ranah musik. Nah, saya pikir itu. Jadi memang saya membayangkan bagaimana ada kemapanan dalam mendefinisikan satu irama musik, kemudian dangdut koplo memberikan satu tawaran yang lebih demokratis, yang emansipatoris. Ya. Lalu kemudian di wacana ilegalitas ya itu dinegosiasi lagi oleh dangdut koplo, dan ya saya pikir memang ada semuanya sifatnya memang sangat demokratis. Saya pikir kalau tidak secara serta-merta saya sampaikan bahwa ini pembebasan, karena kemungkinan untuk dikomodifikasi itu jebakannya sangat besar juga. Nah, makanya saya tawarannya adalah negosiasi ya. Meskipun tidak 100% tunduk ya, ada satu negosiasi itu dalam perlawanan itu, kalau misalnya saya membayangkan dalam kajian kekuasaannya poststrukturalisme itu tidak harus kekuasaan atau perlawanan itu tidak harus 100% hitam dan putih. Jadi saya ingin mencatat bagaimana kekuasaan bekerja di dalam musik, dan kekuasaan itu yang sifatnya tidak selalu represif, tapi bisa jadi produktif, bisa jadi menghasilkan sesuatu yang itu adalah anti kuasa. Kekuasaan memproduksi anti kuasa. Jadi ke anti kuasa ini datang itu bukan dari mana-mana, bukan dari ruang hampa, tapi dari praktik kekuasaan itu sendiri. Sebagaimana kita lihat misalnya ada tulisan dilarang merokok, kita merokok di situ. Itu kita perlawanan kita itu hadir justru karena ada kekuasaan. Anti kuasa kita hadir dari kekuasaan yang bekerja itu. Nah, saya ingin melacak bagaimana kekuasaan itu bekerja di dalam musik dangdut itu. Nah, saya pikir ada jejak-jejak emansipatoris dari
apa yang dilakukan oleh wacana di dangdut koplo ini. Saya pikir itu mudah-mudahan bisa menjawab Mas Arel. Yang kedua soal internet. Nah, internet ini mempengaruhi perkembangan dangdut koplo, iya. Semakin berkembang sekarang saya pikir semakin kemampuan untuk berkembangnya semakin pesat ya, saya pikir bahwa setiap records itu punya channelnya sendiri ya. Aturannya di sana dilarang re-upload ya. Dan kalau dangdut koplo itu kunci utamanya adalah live performance ya. Jadi rekamannya itu disuting kira-kira kayak di panggung gini, dibikin syutingan terus dijadiin konten di YouTube. Nanti akan teman-teman melihat dari siaran-siaran yang channel-channel record label dangdut koplo yang resmi itu tetap pakai setting panggung, lampu kelap-kelip, tapi penontonnya nggak pernah disyuting. Jadi dia dimaksudkan untuk produksi saja. Nah, artinya perkembangannya sangat bisa sampai ke sana, mempertahankan sifat ke live performance-nya dengan cara recording untuk teman-teman yang menonton dangdut koplo. Kemudian bagaimana dengan daerah lain ya? Daerah lain tentu kita bisa menemukan, misalnya lagu-lagu yang dari Indonesia Timur ya, apa ya itu yang berapa kali pernah viral ya. Saya pikir punya kelindan juga dengan dangdut ya. Beberapa lagu Indonesia dari Indonesia Timur dan semua, saya pikir hampir semua kebudayaan di Indonesia itu punya satu seni tradisi yang memiliki unsur trans, kayak di Minang ada, di Batak ada, di mana-mana ada. Tapi kemudian kemampuannya untuk membuatnya melintasi tempat lain dan menegosiasi definisi musik nasional, nah itu yang saya pikir belum sampai. Ya, bagaimana dangdut koplo ini kemudian menegosiasi bahwa ini lagunya dari Jawa, memang ini Jawa sentris, memang subjek penelitian ini ada di Jawa. Ya, tapi ia memiliki kemampuan untuk menegosiasi apa yang disebut musik nasional dan apa yang disebut musik daerah itu dalam konteks Indonesia sebagai satu negara bangsa yang memiliki banyak sekali unsur kedaerahan dan kita selalu bingung mendefinisikan karakter identitas nasional kita. Nah, dangdut koplo ini mampu untuk menegosiasi bahwa ini menjadi musik nasional hari ini. Ya, artinya kemungkinan untuk menegosiasi itu juga saya pikir bisa dilakukan oleh musik-musik yang hari ini masih disebut sebagai musik daerah. Ya. Kalau kita sebut band nasional itu jangan-jangan itu cuma band Jakarta. Ya, Jakartanya juga di kabupaten mana ya. Artinya ini untuk teman-teman yang berpraktik dalam musik indie juga, ini kita perlu mengkabupatenkan Jakarta ya. Menegosiasikan pusat dan daerah. Bagaimana Jakarta masih menganggap band-band dari luar Jakarta sebagai band-band daerah. Ya, itu juga perlu. Ini sebetulnya ada dalam kajian-kajian dekolonisasi ya, di kajian di sosiologi itu sekarang banyak arahnya ke sana. Provincializing Europe. Artinya kita menganggap kita dijajah oleh Eropa atau Eropa itu lebih maju dari kita. Ya, kita mencoba untuk Eropanya tuh Eropa yang sebelah mana tuh, negara-negara yang mana, terus provinsinya yang mana. Artinya kita mencoba untuk melihat semakin mikro ya, provincializing. Artinya dibikin sebagai unit yang terkecil ya. Bagaimana Jakarta juga sering mendaur ulang bahwa dirinya adalah pusat, bahwa dirinya adalah nasional. Ya. Barangkali kita juga perlu mengkabupatenkan Jakarta. Jakarta sebetulnya sebelah mana. Nah, saya pikir ini ya kemampuan dia untuk menegosiasi dirinya sebagai musik nasional, itu yang penting. Terus pertanyaan selanjutnya dari Mas Robi ya soal TikTok. TikTok ini medium yang baru.
baru dalam arti tidak sempat saya catat dalam penelitian saya, dan ini membutuhkan penelitian yang lebih lanjut, dan saya pikir sekarang sudah mulai banyak bergerak penelitian-penelitian tentang TikTok dan musik. Artinya bagaimana cara musik diperlakukan di dalam TikTok. Musik yang dipenggal bagian yang paling menariknya, misalnya refnya saja, lalu misalnya diberi, mungkin dalam logika DJ ini teman-teman lebih paham ya, bagaimana diberikan enhancement atau boost di bass atau treble-nya sehingga dia exciting terus gitu. Kita hanya mendengarkan sedikit, tapi itu yang bagian yang paling menarik dan ditambahkan bagian yang lebih semakin menarik lagi, semakin exciting lagi. Jadi bassnya ditambahin, ya ada editan-editan TikTok yang istilahnya jedak-jeduk kan gitu ya. Kira-kira bassnya ditambahin. Tapi ketika misalnya kita cari lagunya di YouTube itu kita bosen juga dengerin remixannya itu. Oh ternyata memang TikTok itu memiliki karakteristik yang berbeda juga. Bagaimana ia memperlakukan atau menempatkan satu lagu menjadi satu tren ya, dengan cara-cara logika-logika yang dia bergerak sendiri. Bagaimana ia dengan hubungannya dengan rights. Saya pikir malah justru harusnya itu enggak jadi masalah karena banyak sekali penyanyi-penyanyi yang menemukan kehidupan kedua setelah lagunya viral di TikTok. Ya misalnya contoh terakhir ya Jahanam ya JHF ya. JHF yang supaya topi miring itu. Itu sudah lama terus kemudian tiba-tiba jadi naik lagi atau lagu TikTok yang mungkin sana yang pakai senam itu ya berbahagia itu juga menemukan kehidupannya, ternyata itu lagu lama ya, kemudian diremix lagi jadi lagu yang menariknya. Saya pikir TikTok ini perlu pencatatan yang lebih lanjut Mas, dan ini menarik sekali sebetulnya TikTok. Tapi dalam koplo artinya ia berfungsi untuk media popularitas karena atau promosi, dan bukan hanya untuk musik dangdut, artinya semua musik kayaknya kebagian sama TikTok ini. Saya pikir itu Mas. Makasih Mas. Oke, terima kasih jawabannya. Yang saya soroti paling menarik itu adalah ininya ya, Jawa Supreme ya. Jokowi mungkin kepengen make Jawa great again ya, karena Jokowi itu kan bagian dari gelombang besar populisme di global ya. Trump kepengen make Amerika great again, kemudian ada siapa namanya? Si Bolsonaro ya di Brasil, terus Duterte. Mungkin seperti itu ya jawabannya ya. Jadi untuk diskusi lebih lanjut kita bisa nongkrong-nongkrong habis ini ya. Yang ingin saya sampaikan, kenapa saya harap teman-teman paham kenapa buku ini dinamai Irama Orang Menolak Kalah, karena kita sudah membicarakan bagaimana represi dari rezim itu sudah selesai, tapi kemudian orang-orang yang berkecimpung di dangdut di luar arus utama itu sempat mendapat represi lagi ya, melalui identitas, ilegalitas, dan kemudian moralitas ya, itu yang paling besar. Dan kemudian orang-orang yang direpresi ini akhirnya bisa menemukan kehidupannya ya dengan cara menggoyang status quo, karena seperti yang dibicarakan oleh Irfan tadi, yang perlu digarisbawahi adalah pola-pola produksinya bagaimana menjadi sangat kreatif dan akhirnya bisa dikasih stempel bagaimana sekarang mereka bisa menguasai televisi ya melalui, kalau Bintang Pantura itu durasinya berapa jam ya? Bisa lama sekali ya. Bisa lama sekali ya. Kayak di akademi itu saya kalau nggak salah pernah hampir 3 jam ya. Hampir 3 jam. Jadi kalau teman-teman sinefil itu ya harusnya kuat ya nonton sinefil film-film 3 jam gitu kan. Wah, film-film 3 jam yang dakik-dakik, slow cinema ya harus nonton ini bisa ya. Itu ya yang
disampaikan untuk hari ini. Nanti diskusi lebih lanjut bisa kita lakukan di luar. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk, terima kasih ke Heart Corner ya, terima kasih ke saya sendiri ya. Intinya terima kasih ke Heart Corner Kolektif yang sudah mengadakan acara ini, untuk Margin Kiri dan untuk Irfan yang sudah memasukkan kota ini sebagai rangkaian turnya. Setelah ini rencananya kemana lagi? Ke Jawa Timur ya, ke Jawa Timur. Sebenarnya ada tawaran juga dari teman-teman yang pernah di sini ya, di Cirebon ya, tapi syaratnya susah ya, katanya harus ngomongnya dengan Ira, agak susah ya, lokalitasnya harus ada. Tapi nanti saya konfirmasi ulang. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Saya sangat bersyukur karena pizzanya habis ya, saya sempat khawatir tadi karena pesan banyak, akhirnya bisa habis. Setelah ini karaokean jadi main nggak, Mal? Harus ah? Hah? Sing kebun bro, sing kebun. Hah? Nek misalnya dibalekna wae apa? Hah? Ya ada penampilan dari karaokean ya. Karaokean akan menampilkan setlist koplo dan Kemal akan menegosiasi sebentar dengan kebun ya. Moga-moga boleh. Terima kasih untuk ngabuburitnya yang sangat produktif. Semoga kita bisa bertemu di sesi yang lain yang mengulas bedah buku dari Heart Corner Kolektif. Saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.